Cinta yang sejati ndak pingin dibales apapun. Kalian merasakan ini pada apa atau pada siapa, berarti itu cinta. Yang pertama apa? Kalau kita cinta pada seseorang, kita senang kalau sedang bersama. Bahkan nyari waktu untuk bisa bersama. Kemungkinan kita jatuh cinta. Kok rajin sekali sekarang ngaji filsafat. Pingin ketemu dia. Nah, itu kan ada momen bersama, ndak akan dilewatkan. Meskipun dijemput temennya mau kemana lebih asik dibandingkan ngaji, ndak. Aku ke masjid aja ngaji. Kenapa? Ada yang disenangi di sini. Nanti begitu nyampe sini lihat motornya, motornya sudah ada, mesti ada di dalam ini. Seneng. Nah, kalau kamu cinta pada Rasulullah juga begitu harusnya. Seneng kalau bareng-bareng berdua. Ya entah dalam momen apa kita dekat dengan beliau, saat kita melakukan kebaikan, saat kita bersolawat, saat kita apapun. Mungkin membaca sirahnya, membaca riwayat hidup beliau dan lain sebagainya. Jadi ini memang ciri pertama. Senang kalau bareng kekasihnya. Yang kedua, mengutamakan yang dicintai kekasihnya dibandingkan apa yang dicintainya. Sebenarnya sih saya pinginnya malam ini tidur sampai subuh. Tapi kekasihku senang kalau aku itu bangun sepertiga malam terakhir. Ya sudah, aku tak bangun. Ini tanda-tanda kalian sudah cinta sama Rasulullah. Sebenarnya mulutku sudah gatel pengen misuh-misuh dia. Dia ini jengkeli sekali. Tapi yang aku cintai itu ndak suka kalau ada orang ngomong jelek, ngomong menyakiti yang lain. Ya sudahlah, aku mengikuti yang aku cintai. Ini namanya dalam hatimu sudah ada cinta. Kalau tidak, ya berarti belum. Meskipun mulutmu bilang cinta, kalau situasi ini belum lahir, berarti memang belum. Yang ketiga, selalu ingat. Terbayang-bayang terus. Kalau ini yo otomatis kan kalau orang cinta itu yang di kepalanya, di mulutnya, di hatinya hanya yang dicintai. Kalau cinta pada Rasulullah ya mungkin isi pikiranmu, isi hatimu, mulutmu serba Muhammad. Penuh dengan menyebut namanya. Atau kalau disebut namanya, hatimu tergetar. Boleh nanti kalau tiba-tiba kamu lagi asik gini, tiba-tiba ada yang menyebut nama mantanmu misalnya. Itu kan kamu tergetar hatimu. Kenapa? Masih ada rasa cinta. Bahkan kamu sendiri kadang mungkin manggil-manggil namanya dalam sepi, diam. Ya kan? Diam-diam kamu sebut namanya. Kok ya kamu tega ninggal aku misalnya. Nah, kenapa? Di hatimu ada rasa. Nah, kalau rasa itu juga ada pada Rasulullah, getaran itu harusnya juga ada. Kalau ada orang menyebut namanya, otomatis kamu tergetar menyambut. Makanya kalau ada orang membaca nama beliau kan kita sambut dengan sholawat. Cuma mungkin selama ini kita masih formalitas, jadi kadang-kadang lupa. Tapi orang yang mencintai beneran tidak akan melupakan momen ini ketika nama kekasihnya disebut. Nah, ini ciri yang ketiga. Ciri keempat, ketika kita sudah mencintai adalah tidak menyesal kalau ada yang hilang karena yang kita cintai. Yang hilang itu yang kita korbankan. Apakah itu waktu, apakah tenaga, ataukah biaya? Ndak eman. Kayak tadi loh, meskipun ndak punya uang, diminta neraktir pun dibela-belain, diutangkan kemana-mana. Dan ndak merasa rugi, ndak merasa kehilangan. Waktu yang harusnya
enak buat medsosan, buat HP-nan, kita korbankan sedikit demi yang kita cintai untuk sholawatan, untuk ngaji, untuk apapun. Dan kita tidak merasa, aduh ini waktunya drama Korea jam segini malah nggak selesai-selesai ini sholawatannya misalnya. Misalnya kalau mikirmu gitu ya memang belum cinta. Kamu masih mengkalkulasi untung rugi yang kamu dapatkan. Wah, kalau saya baca sholawat sekian kali, itu lumayan loh. Nanti keinginan kita terpenuhi. Yang kita cintai mesti kelepek-kelepek ini misalnya. Kamu masih kalkulasi-kalkulasi semacam itu, sebenarnya belum. Cinta yang sejati tidak pingin dibales apapun. Hanya memberi saja pada yang kita cintai. Kayak kalian tadi loh, untuk yang kalian cintai kan memberi sesuatu kan tidak eman dan tidak dibalas. Kalau malah nunggu balasan malah jadi lucu. Tidak kok. Yang penting Rasulullah ridho, sayang padaku. Aku sayang juga padanya. Nah, tidak ingin apa-apa sudah setelah itu. Kemudian menikmati ketaatan. Tidak berat dan juga tidak keberatan. Disuruh apapun, mendapat tanggung jawab apapun, tidak berat. Kemudian takut jauh dan ditinggalkan, tidak ingin berpisah, ingin bareng terus. Kok ngaku cinta tapi kamu mau jauh-jauh sana, jangan deket-deket terus, malu aku kalau ada kamu. Itu kemungkinan masih belum cinta. Jadi masih ada kalkulasi-kalkulasi untung rugi. Oh, kalau deket-deket kamu nanti orang-orang tahu aku punya pacar, aku tidak laku lagi nanti misalnya. Berarti ya belum cinta, itu masih ada kalkulasi-kalkulasi. Orang yang sudah mencintai itu justru ingin bersama terus, tidak ingin berpisah. Termasuk dengan Rasulullah. Dan kalian tidak usah pakai alasan, saya cinta kok Pak sama Rasulullah, tapi LDRan, jadi jarang ingat, masalahnya jauh. Enggak. Ya kalau untuk manusia bisa LDR, kalau Rasulullah kan enggak. Bisa kamu hadirkan setiap waktu di hatimu. Baik, lanjut. Tidak butuh pujian, tidak peduli cacian. Dipuji orang, wah kamu hebat sekali, sholawatannya enak sekali, ya biasa, tidak masalah, alhamdulillah. Tidak dipuji pun tidak masalah juga. Bukan itu fokusnya. Fokusnya apa? Cinta kita pada Rasulullah. Dicaci orang juga tidak masalah. Wah ini baru tobat ini mesti ya, kok banyak sholawatan ini, anak soleh baru ini, berarti baru hijrah ini mesti. Oh diikut, wis terserah lah orang anggap apa, yang penting aku ingin menghidupkan cintaku pada Rasulullah. Jadi tidak peduli pujian juga cacian. Dipuji tidak jadi sombong, dicaci tidak jadi hancur, karena itu tidak jadi fokusnya. Kalau tidak jadi fokus kita ya tidak dipikir. Tidak dipikir itu tidak dipermasalahkan. Wong itu bukan fokus saya. Fokus saya hanya cintanya Rasulullah saja. Dan tidak pamer. Meskipun kelihatan. Orang jatuh cinta itu kan tidak ingin menunjukkan ke yang lain, ini loh aku sangat cinta, tidak. Meskipun ekspresi kecintaannya kelihatan. Kadang-kadang dia sendiri tidak sadar. Wah kamu sekarang rajin sekali nih antar jemput, mesti sedang panas-panasnya ini misalnya. Loh, kita sendiri yang mencintai malah tidak sadar. Ya orang lihat, tapi kita kan tidak sengaja pamer. Kadang-kadang kalau pas berdua misalnya lagi ngapain, kita bantu apa, makanannya kita suapkan, atau kita tidak ngerti bahwa itu dilihat orang banyak loh. Kamu jangan demonstratif, tidak fokus ke situ, tidak ingin pamer. Ya mestinya memang kelihatan. Nah mungkin kalian juga begitu nanti kalau cinta sama Rasulullah, secara tidak sadar sering sholawatan, secara tidak sadar ingin mencocok-cocokkan gaya hidupmu dengan Rasulullah, tidak masalah. Mungkin dipuji orang, mungkin juga dicaci, tapi fokusnya tidak ke situ. Dan tidak ingin pamer.
biar saja orang melihat, biar saja orang komentar. Menurutku yang baik begini, sesuai dengan tuntunannya Rasulullah. Jadi ini tanda-tandanya cinta.